Perkenalkan, nama saya Sri Deliana Ndatolo dengan NIM D03421005. Saya dari Prodi Akuntansi semester 4 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Analisis perilaku dan estimasi biaya. Adapun pengertian dari perilaku biaya. Perilaku biaya adalah cara biaya merubah dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas. Perilaku biaya dapat dibedakan sebagai biaya tetap dan biaya variabel. Perilaku biaya adalah pola yang menggambarkan bagaimana jumlah biaya bervariasi atas perubahan aktivitas bisnis. Kedua, ada tipe-tipe perilaku biaya atau cost behavior, mengacu pada reaksi biaya terhadap aktivitas perusahaan. Jika aktivitas naik atau turun, maka biaya tertentu akan naik atau turun juga, atau mungkin tetap. Untuk tujuan perencanaan, manajer harus dapat mengantisipasi situasi yang akan terjadi, dan jika suatu biaya diharapkan akan bertambah, maka manajer harus dapat mengestimasi beberapa besar perubahannya. Untuk membantu tugas manajer tersebut, biaya biasanya dikategorikan sebagai variabel tetap atau semi variabel. Ada tiga tipe pola perilaku biaya, yaitu yang pertama ada biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Ketiga pola perilaku biaya ini ditemukan dalam kebanyakan organisasi. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mungkin memiliki lebih banyak biaya tetap daripada biaya variabel dan semi variabel. Ada juga perusahaan yang biaya variabelnya lebih banyak daripada dibandingkan dengan biaya tetap dan biaya semi variabel. Struktur biaya akan sangat mempengaruhi dalam pembuatan keputusan. Selanjutnya yang pertama ada biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah secara proporsion terhadap perubahan tingkat aktivitas. Jika tingkat aktivitasnya dilipat duakan, maka total biaya variabelnya juga akan berlipat dua. Jika aktivitas naik 10%, maka total biaya variabel akan naik sebesar 10% juga. Suatu biaya dikatakan variabel karena ada sesuatu hal yang disebut basis aktivitas. Basis aktivitas merupakan ukuran segala sesuatu yang menyebabkan adanya biaya variabel atau biasa disebut dengan penggerak biaya atau pemicu biaya. Yang kedua, biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap merupakan biaya yang selalu tetap secara keseluruhan tanpa terpengaruh oleh tingkat aktivitas. Biaya tetap tidak terpengaruh oleh perubahan aktivitas karena total biaya bersifat konstan. Jumlah biaya tetap per unit akan semakin kecil bila tingkat aktivitasnya naik. Biaya rata-rata per unit akan turun tetapi dengan tingkat penurunan yang semakin kecil. Meskipun demikian, tetap penting untuk menyajikan biaya tetap ini dengan basis rata-rata per unit. Biaya per unit yang terdiri atas elemen biaya tetap dan biaya variabel disajikan untuk laporan eksternal. Berdasarkan pengalaman, untuk kepentingan internal, untuk mudahnya biaya tetap disajikan secara total. Yang ketiga, biaya semi variabel atau mixed cost merupakan biaya yang terdiri atas elemen biaya variabel maupun biaya tetap, disebut juga dengan biaya campuran. Biaya semi variabel memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, biaya semi variabel, jumlah totalnya berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan. Akan tetapi sifat-sifat perubahannya tidak sebanding. Semakin tinggi volume kegiatan, semakin besar juga jumlah total biaya. Semakin rendah volume kegiatan, semakin rendah pula jumlah total biaya. Tetapi perubahannya tidak sebanding. Yang kedua, biaya semi variabel. Persatuan berubah terbalik dihubungkan dengan perubahan volume kegiatan, tetapi sifatnya tidak sebanding sampai dengan kegiatan tertentu. Semakin tingkat volume kegiatan, semakin rendahnya biaya satuan. Semakin rendah volume kegiatan, semakin tinggi biaya satuan. Selanjutnya ada perbedaan tipe-tipe perilaku biaya. Yang pertama, biaya tetap. Sejumlah biaya yang perubahan biayanya bukan ditentukan atau dipengaruhi oleh besarnya aktivitas operasional perusahaan. Contohnya ada beban sewa, beban penyusutan, beban bunga. Yang kedua ada biaya variabel. Sejumlah biaya yang perubahan
Biayanya ditentukan atau dipengaruhi oleh besarnya aktivitas operasional perusahaan. Contohnya ada bahan baku, bahan bakar, beban upah. Yang ketiga, biaya semi variabel. Jumlah biaya perubahan biayanya ditentukan dan sekaligus tidak ditentukan oleh besarnya aktivitas operasional perusahaan. Selanjutnya ada pengertian estimasi biaya. Pentingnya manajemen untuk memahami bagaimana hubungan antara biaya dengan faktor-faktor yang memicu perubahan biaya atau cost driver. Estimasi biaya membantu manajemen untuk memprediksi berapa besarnya biaya pada level aktivitas yang direncanakan, termasuk menyusun perencanaan kegiatan dan menyusun anggaran. Estimasi biaya adalah proses menaksir hubungan antara biaya-biaya dan pengarah biaya yang menyebabkannya. Beberapa biaya-biaya secara langsung dihubungkan dengan suatu aktivitas dan dapat diperkirakan didasarkan pada aktivitas itu. Biaya-biaya lain secara tidak langsung dihubungkan dengan suatu aktivitas dan tidak mudah untuk diramalkan sebab tidak langsung. Ini adalah satu tantangan bagi para manajer keuangan. Di setiap UKM harus mengerti tentang penaksiran biaya-biaya. Yang terakhir ada metode estimasi biaya. Ada 4 metode estimasi biaya. Yang pertama, Industrial Uniter Method. Estimasi biaya dengan menganalisa hubungan antar input dan output dalam bentuk fisik. Metode ini sangat memakan waktu dan biaya serta tidak praktis. Yang kedua, Comparison Method atau estimasi biaya yang berdasarkan analisis dan pendapat mengenai biaya dan cost driver-nya yang dikumpulkan dari berbagai departemen dalam perusahaan atau purchasing, proses manufaktur, karyawan, dan sebagai berikut. Metode ini memacu kerjasama antara departemen lebih kredibel serta cepat dikembangkan karena tidak memerlukan data analisis yang rinci. Yang ketiga, Account Analysis Method, estimasi biaya dengan mengklasifikasi akun biaya pada buku besar pembantu sebagai biaya variabel, fixed atau campuran sesuai dengan level aktivitas. Yang keempat, Quantitative Analysis Method. Analisis kuantitatif ini menggunakan metode matematis formal untuk menyesuaikan fungsi biaya dengan observasi data masa lalu. Metodenya ada 2, yaitu Hang-Wald Method dan Regression Analysis Method.